Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aufahana dari 10 MIPA 3 ingin menjelaskan tentang pengertian KTI, jenis-jenis KTI, struktur KTI, dan langkah-langkah penulisan KTI. Karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian dan pengembangan tinjauan ulasan, kajian, atau pemikiran oleh perseorangan atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis serta berlandaskan kaidah ilmiah. Isi dari karya tulis ilmiah akan memaparkan mengenai solusi atas suatu masalah yang diteliti. Isinya pun akan memaparkan data, fakta, hasil pengamatan, dan semacamnya yang sifatnya logis. Jenis-jenis KTI terbagi menjadi 7, yaitu 1. Makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. 2. Artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. 3. Skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulisan dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya bersangkutan. 4. Kertas kerja. Kertas kerja atau paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. 5. Paper. Paper adalah sebuah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. 6. Tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. 7. Disertasi. Disertasi atau PhD tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Secara garis besar, karya ilmiah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi dan pembahasan, dan kesimpulan. Ketiganya memiliki subbagian lagi agar karya tulis bisa dipahami dari latar belakang, teori, dan metode yang digunakan beserta hasilnya. 1. Pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. 2. Isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari satu atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. 3. Kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya, bagian ini hanya terdiri dari satu bab. Pada umumnya, struktur KTI berisi 1. Kata pengantar, 2. Daftar isi, 3. Pendahuluan, 4. Pembahasan, 5. Kesimpulan, 6. Saran, dan 7. Daftar pustaka. Penulisan karya ilmiah bisa dibuat dengan langkah-langkah berikut. 1. Menentukan topik penelitian. Seperti layaknya perencanaan sesuatu, karya ilmiah bisa dibuat dengan menentukan topik penelitian terlebih dahulu. Jika topik sudah ditemukan, akan lebih mudah untuk melakukan langkah-langkah penelitian selanjutnya. Ada banyak topik yang biasa diangkat dari aktivitas sehari-hari maupun fenomena yang terjadi dan tersorot oleh media. 2. Membuat kerangka penelitian. Agar penelitian ilmiah tidak melantar dari rencana yang sudah dibuat, tentukan kerangka penelitian yang berisi tuntunan dari topik penelitian.
Hal ini akan membantu penyusunan karya ilmiah tetap sesuai dengan panduan tulisan yang ditentukan sejak awal. 3. Mengumpulkan bahan penelitian. Setelah membuat kerangka penelitian, karya ilmiah harus dibuat dari berbagai data dan jenis sumber informasi yang jelas. Kumpulkan sumber informasi resmi yang valid agar hasil karya ilmiah bisa menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. 4. Menyusun hipotesis. Tidak semua bahan penelitian akan berguna saat menulis karya ilmiah. Hal tersebut bisa diputuskan setelah seseorang melakukan penyusunan hipotesis dari bahan penelitian yang sudah terkumpul. Data dan sumber informasi yang tidak jelas sebaiknya tidak digunakan. 5. Menyusun rancangan penelitian. Rancangan penelitian akan menjadi pedoman yang bisa dimanfaatkan seseorang untuk menulis karya ilmiah. Hal ini seperti kerangka kerja yang bisa dijadikan acuan untuk melakukan sebuah analisis ilmiah atas fenomena sosial maupun penelitian sains. 6. Melakukan percobaan dengan metode penelitian. Proses ini merupakan salah satu hal penting yang menjadi inti dari sebuah penulisan karya ilmiah. Penulis bisa menentukan metode penelitian yang paling cocok untuk melakukan percobaan sains atau wawancara langsung sebagai bentuk konkret penelitian di lapangan. 7. Mengumpulkan data dan menganalisis. Dari percobaan yang dilakukan menggunakan metode penelitian, akan dihasilkan data-data konkret terkait topik yang sudah ditentukan sejak awal. Nah, saatnya melakukan analisis terhadap data tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.